Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Habibur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Pertama-tama itu adalah pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi program aplikasi. Sistem operasi menjadi jembatan antara pengguna dengan perangkat komputer, memungkinkan kamu untuk menjalankan aplikasi seperti brosur, game, Word, dan lain-lain. Lalu poin kedua adalah fungsi dari sistem operasi. Yang pertama adalah mengelola perangkat keras, mengatur penggunaan CPU, RAM, hard disk, dan perangkat lainnya. Kedua, mengelola file dan folder untuk mengatur penyimpanan data dan akses file. Lalu ketiga, menjalankan program, menjalankan aplikasi, dan mengatur proses yang berjalan. Yang keempat, menjaga keamanan sistem, melindungi sistem dari virus dan akses tidak sah. Yang kelima itu user interface atau UI, menyediakan tampilan grafis seperti desktop, icon, dan menu yang biasa kita lihat. Lalu poin selanjutnya adalah macam-macam dari sistem operasi. Yang pertama, yang biasa kita pakai yaitu Windows, dikembangkan oleh Microsoft. UI yang mudah digunakan. Lalu cocok juga untuk belajar, perkantoran, dan gaming. Contohnya Windows 10 dan 11 yang sekarang sering dipakai adalah Windows 11. Lalu yang kedua ada Linux. Linux itu bersifat open source dan gratis, aman, ringan, dan juga fleksibel. Cocok untuk programmer, server, atau penggunaan ahli. Contohnya itu seperti Ubuntu, Debian, dan juga Fedora. Lalu ada macOS dikembangkan oleh Apple. Di sini ada keunggulannya yaitu adalah tampilannya elegan dan juga performanya tinggi. Cocok untuk desain grafis dan juga multimedia. Hanya tersedia di produk Mac-nya. Lalu yang selanjutnya ada Android. Android itu sistem operasi mobile berbasis Linux. Umumnya digunakan di smartphone dan juga tablet. Contohnya Android 11, 12, dan juga 13. Ini adalah versi-versinya dari Android. Lalu yang terakhir ada iOS. iOS itu adalah OS untuk iPhone dan juga iPad. Ini tuh eh, eksklusif untuk merek-merek iPhone. Stabil dan juga eksklusif untuk produk Apple. Tampilan dan sistem keamanannya yang sangat baik. Lalu ada poin perbedaan antara sistem operasi dari fitur. Di sini Windows itu berbayar, lalu Linux gratis, Mac OS itu berbayar, Android itu gratis, dan iOS itu berbayar. Lalu untuk lisensinya, Windows itu memiliki lisensi yang tertutup. Linux itu open source karena gratis. Lalu Mac OS dia tertutup karena berbayar, Android open source karena gratis, dan juga iOS tertutup karena berbayar. Ini ada untuk penggunaannya itu Windows itu biasa itu digunakan untuk umum. Karena laptop zaman sekarang itu rata-rata menggunakan Windows. Lalu untuk Linux itu dia biasa digunakan oleh ahli server atau biasanya dipakai oleh ahli IT. Lalu ada macOS. macOS itu cocok untuk pengguna desainer, tapi tidak cocok untuk gaming. Lalu ada Android. Android itu umum di HP-HP Android. Lalu iOS juga untuk penggunaan umum banyak dipakai di di smartphone Apple. Lalu untuk tampilan UI-nya, Windows itu GUI plus CLI, Linux juga GUI plus CLI. Untuk tampilannya sama, Windows dengan Linux hampir sama. Lalu di sini macOS GUI elegan. Lalu Android itu touchscreen, untuk tampilan UI-nya touchscreen. Kompatibilitasnya Windows itu banyak aplikasi, kalau Linux itu terbatas karena aplikasi jarang yang menyediakan untuk OS Linux.
macOS itu kompatibilitasnya khusus Apple, biasanya, Apple sudah menyediakannya di Apple Store. Untuk Android, app Android ada di Play Store banyak untuk kompatibilitasnya. Kalau iOS ada app Apple OS. Di sini poin terakhir untuk kesimpulannya, sistem operasi adalah komponen penting pada komputer laptop dan smartphone. Tiap sistem operasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan pilih pilihan sistem operasi sesuai kebutuhan Anda. Windows itu untuk penggunaan umum dan juga game, rata-rata laptop yang speknya itu gaming, rata-rata itu menggunakan Windows. Lalu Linux itu untuk belajar dan juga server biasa ada di ThinkPad, Lenovo ThinkPad. Lalu macOS untuk profesional design, kenapa untuk profesional? Karena ya harganya juga yang memang mahal. Lalu Android dan iOS itu perangkat mobile, biasa di HP-HP yang bisa dipakai. Untuk memakai ada yang Android dan juga iOS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.